Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Apa kabar pemirsa semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini kajian kita terkait dengan salat sunnah isyraq. Saya yakin kita semua sudah sering mendengarnya terkait pelaksanaan salat sunnah ini dan juga pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW bagi siapa yang melaksanakan salat sunnah ini. Namun ada juga sebagian dari kita yang kerap bertanya, apa bedanya antara salat sunnah isyraq dengan salat sunnah duha, dan apakah waktu pelaksanaannya memang seketika ketika matahari terbit atau bagaimana tata cara melaksanakannya. Silakan ikuti video ini sampai akhir. Insya Allah akan kita ulas dalam kesempatan ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla raka'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah rawahu Tirmidzi. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita. Beliau mengatakan, barang siapa yang salat subuh berjamaah, ini kata kunci yang pertama, yaitu berjamaah. Lalu setelah salat subuh itu summa qa'ada, lalu dia duduk, yadhkurullah, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan membaca wirid-wirid zikirnya atau juga dengan membaca Al-Quran atau menghadiri sebuah majlis yang di dalamnya dalam kesempatan itu adalah majlis yang mengingatkan Allah Subhanahu wa taala, hatta tatlu asy-syams, sampai matahari terbit, kanat lahu, maka baginya pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Apa pahalanya? Ka ajri hajjatin wa umrah, yaitu seperti pahala ibadah haji dan ibadah umrah. Besar sekali, luar biasa, alhamdulillah. Pelaksanaannya ringan, mudah, tapi pahalanya luar biasa melimpah, yaitu seperti ibadah haji dan ibadah umrah. Dan hebatnya lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengatakan bahwasanya ibadah ini pahalanya seperti haji dan umrah, beliau menegaskan tammah, sempurna. 3 kali beliau katakan. Artinya total, jika sholat tersebut kita laksanakan seperti yang sudah disampaikan Rasulullah di dalam hadis ini, total pahala haji dan umrah Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kepada kita. Kenapa kita tidak tertarik? Jika demikian, rugi jika kita tidak tertarik dengan melaksanakan ibadah sholat sunnah yang satu ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena pelaksanaan sholat ini waktunya ketika matahari sudah terbit, sebagian dari kita bertanya, apa bedanya dengan sholat sunnah duha? Maka para ulama memberikan penjelasan, dan memang pendapat para ulama juga terbagi dua. Ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah sholat sunnah duha di awal waktu, artinya ketika berniat melaksanakannya maka niatnya harus niat sholat sunnah duha. Cuman pelaksanaannya saja di awal waktu, yaitu ketika matahari sudah terbit maka langsung dilaksanakannya untuk mendapatkan nilai pahala yang dijanjikan Rasulullah di dalam hadis tadi. Jika kita mengikuti pendapat ini, maka ketika melaksanakan salat sunnah isyraq ini, maka tetap berniat dengan niat salat duha. Lalu sebagian ulama lainnya berpendapat ini memang salat sunnah isyraq karena pelaksanaannya ketika matahari baru saja terbit, dan niatnya pun dibunyikan sebagai niat salat sunnah isyraq. Jika demikian adanya, maka apa bedanya antara salat sunnah isyraq ini dengan salat sunnah duha? Tentu saja bedanya terletak pada pahala yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan juga prosedur melaksanakannya. Kalau salat duha
Boleh jadi kita melaksanakannya ketika sudah matahari betul-betul naik sekitar jam 8 atau jam 9 atau jam 10 dan tidak membutuhkan syarat sebagaimana yang dikatakan Rasulullah di dalam hadisnya tadi, harus sholat subuh berjamaah, harus duduk hingga berzikir hingga matahari terbit dan langsung setelah itu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Tapi kalau sholat sunnah duha, walaupun kita tidak melaksanakan syarat-syarat yang disampaikan di dalam hadis ini, maka berarti kita seperti sedia kalanya melaksanakan sholat duha dan otomatis tidak mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah di dalam hadis ini tadi, yaitu seperti pahala haji dan umrah. Tapi kalau kita ingin mendapatkan seperti yang dikatakan Rasulullah, pahala haji dan umrah yang sempurna jika melaksanakan sholat ini, maka laksanakanlah dia sebagaimana yang diurutkan prosedurnya oleh Rasulullah di dalam hadis tersebut, yaitu pertama sholat subuh berjamaah, lalu setelah itu duduk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai matahari terbit, dan begitu matahari sudah terbit maka melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Silahkan jika ingin berniat dengan sholat duha, maka itu boleh karena dia sholat sunnah duha di awal waktu, atau juga ingin mengambil pendapat berniat dengan sholat sunnah isyraq, maka silahkan juga. Artinya prosedurnya sudah dijalankan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan pahala sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah begitu besarnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi seperti yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Semoga ulasan ini bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.